Bagaimana konteks pengambilan kebijakan? Ada sebuah istilah bahwa policy is not created in a vacuum. Policy tidak dapat berdiri sendiri. Akan ada proses politics. Politik mempengaruhi kebijakan dan juga sebaliknya, kebijakan mempengaruhi politik. Semua kebijakan yang kita ambil harus ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, sekaligus juga untuk kemaslahatan bersama. Kita mesti memahami bahwa kebijakan harus dibuat secara menyeluruh, secara holistik, secara robust. Kebijakan adalah sebuah proses yang dinamis, proses yang kontinu. Tidak hanya dapat diimplementasikan di satu saat saja, tetapi kemudian di saat yang berikutnya tidak dapat diimplementasikan. Kebijakan tidak dapat dilakukan berdasarkan data-data yang obsolete atau data-data yang sudah usang. Proses kebijakan publik. Ada 5 proses di sini yang menyerupai sebuah lingkaran yang terus berjalan secara menyeluruh. Yang pertama adalah agenda setting. Agenda setting adalah bagaimana pemerintah memprioritaskan isu-isu yang ada ke dalam isu-isu prioritas. Proses yang kedua kita sebut sebagai proses policy formulation atau formulasi kebijakan. Ada berbagai tools, teknik yang dapat diimplementasikan dalam policy formulation. Misalkan cost benefit analysis atau SWOT method, atau bisa menggunakan model-model ekonomi. Kesemuanya ditujukan untuk dapat mendesain sebuah kebijakan yang baik. Proses yang ketiga kita sebut sebagai proses policy adoption atau adopsi policy. Ketika pemerintah tidak menemukan formulasi kebijakan yang tepat untuk diimplementasikan dalam sebuah daerah, kadang-kadang pemerintah dapat juga meminjam kebijakan yang telah berlaku di daerah lain atau di negara lain. Proses yang keempat adalah policy implementation atau implementasi kebijakan. Dan dalam konteks Indonesia, kita mesti tahu bahwa kebijakan yang diimplementasikan harus dapat diterapkan secara merata dari Sabang sampai Merauke. Dan proses terakhir adalah policy evaluation atau evaluasi kebijakan tersebut. Ada 3 output dari policy evaluation. Yang pertama adalah kita melanjutkan kebijakan tersebut karena telah sukses diimplementasikan. Yang kedua, kita modify, kita edit, kita sesuaikan sesuai dengan konteks yang saat itu sedang berlangsung. Atau yang ketiga, kita hentikan kebijakan karena tidak tepat untuk diterapkan saat itu. Ada 4 bentuk struktur pemerintah di masa depan. Yang pertama adalah struktur yang simple dan lean. Struktur pemerintah yang ramping, tidak besar, tidak banyak orang. Yang kedua adalah struktur yang less bureaucratic. Keputusan atau kebijakan dapat diambil tidak dalam waktu yang lama, cepat, ya. Karena akan selalu ada isu-isu yang muncul di tengah masyarakat. Kita bisa bayangkan, kalau pemerintah adalah lembaga yang birokratis, maka butuh waktu yang lama untuk merespon isu-isu tersebut. Yang ketiga adalah struktur pemerintah yang agile. Agile adalah gesit. Setiap kali ada masalah, baik di Sabang, Merauke, atau di seluruh penjuru Indonesia, akan selalu cepat direspon oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang sudah kita bahas adalah kita harus memiliki struktur pemerintah yang penuh dengan kompetensi. Competence is a must for policymakers.